Udah nanti aja ngerjain tugasnya. Tugas gini aja nanti juga kelar. Dietnya tunda dulu deh. Beli makan ini aja mumpung lagi diskon. Hari ini aku mager banget. Hari paginya besok aja deh. Nah, kalimat tadi bisa jadi sering muncul di benakmu saat kamu mau mengerjakan suatu tugas, aktivitas, atau kegiatan lainnya. Secara sadar atau tidak sadar, kita sering menunda-nunda segala sesuatu yang kita anggap penting dan malah beralih mengerjakan hal lain yang lebih menyenangkan mungkin ya. Padahal gak terlalu penting. Terus harus gimana? Halo Sobat GM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Yulia Riksa Putri. Dan podcast kali ini kita akan membahas tentang tips menghilangkan kebiasaan suka menunda. Nah, dengerin podcast kali ini sampai habis ya, karena akan dijelasin gimana caranya supaya kamu bisa mengatur dirimu dengan baik, supaya kamu tidak menunda-nunda, dan supaya kamu bisa mencapai tujuanmu. Caranya gimana? Cara sederhananya adalah dengan kamu mengatur diri. Mengatur diri itu maksudnya gimana ya? Mengatur diri ini ada namanya loh. Namanya adalah regulasi diri atau self-regulation. Regulasi diri adalah kemampuan untuk mengatur suatu tindakan supaya bisa mencapai tujuan. Regulasi diri ini penting banget karena akan mempermudah kita meraih berbagai keinginan yang kita pengen dan membantu kamu mencapai tujuan. Regulasi diri ini memang tidak bisa dibilang menjadi kunci utama yang bisa instan yang bikin kita sukses dalam waktu beberapa hari. Tapi dengan mengatur diri secara efektif ini akan membuat kita berada di jalan yang tepat dan pada akhirnya kita bisa mencapai tujuan kita. Dan bahkan dengan regulasi yang baik, kita dapat mencapai berbagai hal yang kita ingin dalam hidup. Mungkin bisa nggak ya dapat nilai ujian yang bagus? Bisa. Bisa nggak ya nabung uang yang banyak? Bisa lah. Dengan regulasi diri, kita bisa mencapai semua. Dengan catatan, jika dilakukan dengan baik. Nah, terus bagaimana cara strategi regulasi diri yang baik? Ada 3 step penting nih dalam regulasi diri. Apa aja itu? Yang pertama, planning. Kita harus punya rencana, karena semua itu harus ada rencananya. Pada fase ini, kita harus menjawab pertanyaan. Emang apa sih yang kita ingin capai? Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mencapai itu? Apa saja yang kira-kira bisa menghambat atau mempercepat proses kita untuk mencapai tujuan? Pertanyaan-pertanyaan tadi perlu kita rencanakan, dan kita bisa menulis rencana itu di kertas, komputer, atau di HP kamu. Kalau bisa, menentukan rencana ini harus berdasarkan gimana kemampuan kita, seberapa penting hal ini dilakukan, dan seberapa besar pengorbanan untuk mencapai hal ini. Yang kedua, mengeksekusi dan memonitor rencana. Nah, yang paling penting kan eksekusi. Kita lakuin itu rencana-rencana kita. Dan yang paling penting juga, kita memantau setiap strategi yang sebelumnya sudah direncanakan dan harus mampu menghindari tindakan yang menghambat kepada tujuan. Jadi planning ini bukan tentang melakukan hal yang perlu dilakukan saja, tapi adalah tentang tidak melakukan hal yang tidak perlu dilakukan. Contohnya gini, misal kita lagi diet, terus ada teman kita yang tiba-tiba nawarin boba gratis nih. Mungkin kalau kita nggak punya regulasi diri, nggak punya planning, mungkin kita bakalan nerima. Nah, misal kayak gitu, ingat-ingat lagi plan kita yang udah kita tulis. Jadi harus selalu ingat terus plan kita. Biar apa? Biar kita tidak melakukan hal yang akan menjauhkan kita dari tujuan kita. Karena kalau planning kita udah A, ya lakukan. Jangan sampai planningnya A, tapi yang kita lakuin malah sebaliknya. Malah menjauhkan kita dari tujuan kita. Nah, ini yang tak mudah, dan perasaan lelah serta bosan itu wajar, dan bahkan menghantui kita dari menahan godaan ini. Tapi, tentu ini bisa dilatih. Yang ketiga, kalau kita udah terus-menerus melakukan plan kita dan memonitor terus, sekarang kita mesti nilai tingkat keberhasilannya. Ini namanya fase refleksi. Di fase ini penting buat kita untuk menilai apa sih yang udah tercapai, apa aja sih yang mesti harus diubah, dan apakah strategi yang kita lakuin efektif atau tidak. Di sini kita harus evaluasi apa aja yang udah benar dan apa yang kira-kira gak efektif yang kita lakuin sebelumnya.
Jadi fase refleksi ini penting untuk melihat seberapa jauh kita udah berhasil dan untuk melihat juga evaluasi negatif yang bisa kita perbaiki terhadap hal-hal yang udah kita lakuin. Contoh misal, kita sudah berhasil menurunkan berat badan 2 kilo dalam sebulan ini. Nah, ini udah mencapai target nih 2 kilo. Nah, setelah evaluasi ternyata ada hal yang seneng banget kita lakuin. Misalnya kita melakukan jogging, itu seneng banget, semangat banget dan gak pernah keskip. Tapi ada juga olahraga yang kita males lakuinnya. Misal main futsal, padahal kita udah rencanain. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa mendapat insight tentang diri kita yang mana yang gak efektif, yang mana kita semangat, dan yang mana kita gak semangat. Kalau udah tahu itu, tinggalkan perilaku yang gak efektif dan kita bisa melanjutkan perilaku yang emang ngefek dengan kita dan kita memang semangat ngejalaninya. Kalau kita sudah menerapkan 3 langkah ini dalam setiap hari kita beraktivitas, pasti kita akan merasakan manfaat-manfaat ini. Apa aja manfaatnya? 1. Kita nggak bakalan menunda-nunda lagi. Kecenderungan prokrastinasi kita bakalan berkurang. Kenapa? Karena kita udah punya plan. Dan yang kedua, kita melakukan eksekusi dan monitoring terhadap plan tersebut. Dan yang ketiga, kita telah mengevaluasi plannya yang mana yang sukses dan yang mana yang kurang sukses. Nah, dari sana kita nggak akan prokras. Karena kita udah punya rencana dan tujuannya itu benar-benar besar dan benar-benar penting buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, regulasi diri ini kita bisa menilai mana hal yang penting dan mana hal yang nggak penting. 3 langkah tadi bisa bikin kita berpikir secara rasional. Apakah suatu tindakan itu bermanfaat atau justru malah merusak? Misal mungkin sekarang kita lagi rebahan, kaum rebahan ya mungkin disebutnya, dan kita nggak ada aktivitas seharian. Kan ada beberapa tindakan nih yang bisa kita pilih. Entah itu mungkin kita minum boba yang banyak, kita bisa tidur seharian, main game, yang banyak lah ya pilihannya. Tapi kalau kita udah punya plan atau tujuan dan kita bisa meregulasi diri kita dengan baik, kemungkinan besar kita akan melakukan hal yang bermanfaat untuk mencapai tujuan kita. Misalnya membaca buku, mungkin olahraga kalau mau diet, atau mungkin buka channel TBB Gajah Mada, dan banyak banget tindakan produktif lainnya yang bisa kita lakuin. Tapi tindakannya tentu bisa beda-beda mungkin. Tadi cuma beberapa aja ya yang saya sebutin, tapi intinya yaitu kita bakal lakuin tindakan yang sesuai plan dan tujuan kita yang udah kita tentuin. Tergantung tujuan kita apa dan kita mau kemana. Jadi kita bakal bisa menilai hal yang mana yang penting, hal yang mana yang gak penting. Yang terakhir mungkin ya, saya pengen share kutipan dari orang bijak. Intinya gini, selalu ingat bahwa kita itu gak bisa mengatur dan mengontrol semua hal dalam hidup. Tapi ada satu hal yang bisa kita kontrol, yaitu kita bisa mengatur diri kita sendiri. Pengaturan diri ini penting. Kenapa? Karena pengaturan diri adalah kunci kita mencapai kesuksesan dan untuk mencapai tujuan kita. Baik, sekian dulu podcast kali ini dan semoga bermanfaat dan semoga tipsnya bisa menghilangkan kebiasaan menunda-nunda kita. Jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe channel ini. Jangan lupa follow Instagram @tbbkjamada buat dapat update tentang berbagai ilmu pengetahuan dan berbagai info penting lainnya supaya nggak terlewat. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.